Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol perjuangan dan cita-cita untuk membangun Indonesia yang adil, makmur dan berdaulat. Namun, penerapannya tidak selalu mudah. Bangsa yang baru lahir ini harus menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan di tengah berbagai perbedaan dan konflik yang muncul. Masa RIS dan demokrasi terpimpin 1950 hingga 1965. Setelah bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan kembali ke NKRI, Pancasila semakin dikuatkan melalui pendidikan dan sosialisasi agar benar-benar dipahami sebagai ideologi bersama. Pada masa demokrasi terpimpin, di bawah kepemimpinan Soekarno, Pancasila sering ditafsirkan secara fleksibel untuk menyatukan berbagai kekuatan politik. Namun, dalam prakteknya, Pancasila kadang digunakan juga untuk memperkuat posisi pemerintah. Pada Orde Baru, di bawah pemerintah Soeharto, Pancasila dijadikan alat utama untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yakni P4, nilai-nilai Pancasila diwajibkan untuk dipelajari di semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, era reformasi 1958 hingga sekarang. Setelah berakhirnya Orde Baru, Pancasila tetap dijaga sebagai dasar negara, tetapi penerapannya menyesuaikan dengan semangat demokrasi dan keterbukaan. Pendidikan Pancasila kembali dilegalkan agar relevan dengan kehidupan modern dan tantangan global. Pada tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila untuk memperingati pidato Soekarno yang pertama kali merumuskan dasar negara tersebut. Bagi generasi muda, memahami maknanya yang mendalam bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi hasil perjuangan panjang untuk menyatukan keberagaman bangsa. Menghayati nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjaga persatuan dan toleransi, terutama di tengah perbedaan pandangan dan tantangan global yang terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.